Kita simak videonya. Menurut saya ya, nggak ada pemimpin memikirkan kepentingan rakyat selama dia lahir dari rahim partai. Kamu mau berharap apa dari pemimpin hasil partai? Paling ujungnya bikin kebijakan yang menguntungkan partainya. Ini bukan sinis ya, ini cara kerja. Partai itu mesin butuh bensin. Bensinnya, kekuasaan, jabatan, proyek, posisi. Jadi jangan pura-pura kaget kalau begitu duduk, yang pertama diurus bukan rakyat, tapi utang politik. Dan ini bukan cuma di Indonesia, di mana-mana sama. Makanya dalam sejarah manusia, pemimpin yang gak punya kepentingan pribadi itu langka banget. Bukan langka kayak emas, langka kayak air di gurun. Nah, di titik ini menariknya justru banyak sejarawan dan pemikir non-muslim yang bilang ada satu nama yang aneh kalau dibaca pakai logika politik biasa. Muhammad. Bukan kata ustadz, bukan kata khotbah. Ini kata orang-orang barat yang dingin, skeptis, dan gak punya kewajiban ngebelain Islam. Pertanyaannya simpel. Kalau Muhammad itu cuma pengen kuasa, pengen kaya, pengen pengaruh, ngapain dia milih jalan paling nyiksa? Coba lu bayangin waktu di Mekah sebelum punya pasukan, sebelum punya negara, sebelum punya apa-apa. Dia itu ditawarin jadi raja nolak, ditawarin harta nolak, ditawarin perempuan nolak, ditawarin kompromi nolak. Yang nawarin bukan orang kecil loh, yang nawarin itu elit Quraisy, pemilik modal, pemilik kuasa, pemilik segalanya di Mekah. Kalau dia mau realistis, mau dewasa politik, atau mau kompromi dikit demi stabilitas, hidupnya selesai saat itu juga. Enak, aman, kaya, terhormat. Tapi dia pilih apa? Pilih dimusuhi, pilih diboikot, pilih dicaci, pilih diancam dibunuh, pilih hidup susah bertahun-tahun. Ini titik di mana banyak sejarawan barat garuk-garuk kepala. Seorang sejarawan Skotlandia, Thomas Carlyle, yang bukan muslim malah bilang kira-kira begini, gak masuk akal nyebut Muhammad penipu. Orang penipu itu cari untung. Ini orang justru hidupnya makin hancur karena apa yang dia bawa. Logikanya simpel, bahkan buat orang buat orang paling awam ya. Kalau lo bohong lo pasti pengen hidup lo enak. Kalau lo jualan agama lo pasti pengen kaya. Kalau lo main politik lo pasti pengen aman. Tapi ini orang makin keras berdakwah makin miskin, makin konsisten makin banyak musuh, makin berpengaruh makin besar ancaman pembunuhan untuknya. Ini bukan pola orang cari untung ya. Ini pola orang yang kejebak sama keyakinan sendiri. Sejarawan barat lain, Montgomery Watt, malah bilang lebih kejam lagi. Kalau Muhammad itu penipu, berarti dia penipu paling bodoh dalam sejarah. Karena dia nggak pernah menikmati hasil penipuannya. Coba lo bandingin sama pemimpin hari ini. Baru kampanye aja udah mikirin sponsor siapa, balikin modal gimana, bagi kursi ke siapa, proyek buat siapa. Begitu kepilih, rakyat belakangan deh, partai duluan, kronik duluan, balas budi duluan. Muhammad, begitu dia punya kuasa penuh di Madinah, dia bisa hidup kayak raja, nggak ada yang bisa ngelarang. Dia kepala negara, panglima perang, pemimpin agama. Tapi faktanya tidur di tikar kasar, baju ditambal, kadang nggak ada makanan di rumah berhari-hari. Wafat hampir tanpa harta. Ini bukan romantisasi, ini dicatat bahkan oleh sejarawan non-muslim. Pertanyaannya sekarang jadi brutal. Kepentingannya di mana? Kekuasaan, dia sudah punya tapi nggak dipakai buat numpuk hidup. Harta, bisa tapi nggak diambil. Wanita, bisa tapi hidupnya tetap sederhana. Popularitas, justru hidupnya penuh cacian. Seorang penulis barat, Michael Hart, sampai bilang Muhammad itu unik karena sukses total secara politik dan agama, tapi nggak ninggalin jejak manusia hidup buat poya-poya. Ini anomali. Dalam sejarah hampir semua pendiri kekuasaan ninggalin istana, ninggalin dinasti, ninggalin kejayaan, ninggalin simbol kemewahan. Muhammad ninggalin apa? Ninggalin nilai, ninggalin sistem, ninggalin beban moral ke pengikutnya. Dan itu lebih berat dari warisan harta. Sekarang kita jujur aja ya. Di zaman sekarang, ada nggak pemimpin yang nggak mikir periode berikutnya? Nggak mikir citra, nggak mikir koalisi, nggak mikir keluarga dan kroni? Hampir nggak ada. Karena sisinya memang bikin manusia nggak mungkin bersih. Tapi Muhammad itu hidup sebelum ada sistem partai, sebelum ada demokrasi, sebelum ada pencitraan. Dan justru karena itu motifnya kelihatan telanjang. Kalau dia mau nipu, itu kesempatan emas. Kalau dia mau main politik, itu panggung sempurna. Tapi yang dia pilih,
Jalan paling mahal, paling sepi, paling berdarah. Makanya bahkan buat orang non-muslim yang gak percaya wahyu sekalipun, banyak yang akhirnya bilang, gue mungkin gak percaya kerasulannya, tapi hampir mustahil bilang dia gak tulus. Dan di titik ini kita harus berani ngaca. Hari ini kita hidup di zaman orang sedekah sambil branding, orang kritik sambil bangun panggung, orang bicara rakyat sambil hitung kursi. Kita hidup di zaman dimana kebaikan pun butuh sponsor. Dan tiba-tiba ada satu manusia di sejarah yang justru makin besar, makin sederhana, makin berkuasa, makin gak ngurus diri sendiri, makin diikuti, makin berat hidupnya. Lo gak harus beriman buat ngelihat satu hal ini. Dari sudut pandang manusia biasa, Muhammad itu pemimpin yang paling gak masuk akal secara politik. Dan justru karena itu banyak sejarawan barat akhirnya sampai ke satu kesimpulan yang sunyi tapi berat. Kalau ini semua cuma sandiwara, maka ini adalah sandiwara paling bodoh dan paling mahal dalam sejarah manusia. Nah, kan sekarang kita bisa simak tuh logikanya kan, masuk di akal kan? Masuk di akal banget itu pemikiran Bilqis Humairah. Semoga, nggak tahu ya, emang endingnya kita mesti jalani ya hal-hal begini ya. Cuma ya kalau kita sepakat nggak sama-sama milih di periode berikutnya anggota DPR, nggak tahu juga tuh gimana ya, gimana keadaannya. Sekarang ini semua dibikin undang-undang ya supaya masyarakat tidak menjelek-jelekkan pemimpin, menjelek-jelekkan menteri, kena sanksi, kena undang-undang ya. Ya udah, kita waspada aja deh. Baik. Semoga bermanfaat ya. Kita dengar, kita simak, kita hayati kan. Logikanya gimana ya kan? Semoga info ini bermanfaat ya untuk kita semua ya.